Kenaikan harga minyak dunia membawa resiko bagi negara importir minyak seperti Indonesia. Presiden Joko Widodo pun was-was kenaikan ini bisa berdampak bagi kas keuangan negara. Jokowi menyebut perang antara Ukraina dan Rusia membuat harga minyak melonjak hingga 2 kali lipat. Namun, harganya kini menembus hingga $130 Amerika per barel. Sejumlah analis menyebut bila perang berlanjut, harga minyak bisa menembus $200 Amerika per barel. Jokowi pun mengingatkan, sejumlah negara mengambil langkah menggerek harga yang cukup tinggi. Pasalnya, kenaikan harga minyak memiliki dampak yang cukup besar terhadap kas keuangan negara, terutama dalam realisasi penyaluran subsidi bahan bakar minyak dan gas LPG 3 kg. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, setiap kenaikan harga minyak sebesar $1 Amerika per barel akan berdampak pada kenaikan subsidi minyak tanah sebesar Rp49 miliar, LPG Rp1,47 triliun, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,56 triliun. Munculnya lonjakan harga pangan membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin turun gunung. Ma'ruf langsung memberi peringatan kepada Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Dia juga meminta pembenahan proses distribusi pangan agar tidak terjadi keterlambatan atau kemacetan distribusi. Selain itu, Ma'ruf juga mewanti-wanti pada pengusaha beras dan minyak goreng untuk tidak melakukan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Persoalan pangan, utamanya minyak goreng, masih menjadi polemik hingga kini. Masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, harga eceran tertinggi minyak goreng sawit ditetapkan Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, serta Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Tren kenaikan inflasi di Amerika Serikat rupanya masih berlanjut. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, diprediksi akan sangat agresif dalam menaikkan suku bunga. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, bahkan menyatakan inflasi masih akan terus menanjak dalam waktu yang cukup lama. Indeks harga konsumen Amerika pada periode Februari 2020 mencapai 7,9% secara tahunan. Ini menjadi rekor tertinggi sejak 40 tahun terakhir atau sejak 1982. Energi dan makanan menjadi pemicu kenaikan inflasi yang sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Apalagi perang Rusia dan Ukraina membuat harga minyak mentah, gas alam, hingga batu bara terus terbang tinggi. Oleh karenanya, Gubernur The Fed Jerome Powell menyebut perang Rusia dan Ukraina menjadi game changer. Bukan hanya untuk perekonomian Amerika, namun juga dunia. Untuk saat ini, Powell mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin. Langkah balasan sanksi ekonomi oleh Rusia tidak main-main. Kali ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mempertimbangkan opsi untuk menyita seluruh aset perusahaan negara asing yang telah menangguhkan operasi di negara itu, menyusul banyaknya sanksi terkait serangan ke Ukraina. Putin menegaskan dukungannya untuk manuver itu dengan harapan terjadi transfer teknologi sehingga lebih mandiri. Rusia pun akan mengambil langkah tegas pada manajemen yang menutup produksi di Rusia. Bukan hanya itu, sebelumnya akibat banyaknya perusahaan asing yang hengkang, Rusia berencana melegalkan pencurian paten dari negara-negara yang melanjutkan sanksi. Kremlin berdalih bahwa paten ini dapat dicabut bagi barang-barang yang memang dibatasi impornya selama sanksi dijatuhkan. Langkah ini untuk melindungi kepentingan produksi di negara itu. Langkah untuk menekan Rusia kembali berlanjut. Kali ini giliran Bank for International Settlement yang menangguhkan keanggotaan Bank Sentral Rusia. Hal itu sejalan dengan sanksi ekonomi yang diberikan sejumlah negara atas invasi ke Ukraina yang dilakukan sejak 24 Februari lalu. Akibatnya, Bank Sentral Rusia tidak bisa lagi mengakses semua layanan
giliran Bank for International Settlement, pertemuan, dan kegiatan lainnya. Penangguhan itu dilakukan setelah negara barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan bank sentralnya. Selama ini Bank for International Settlement merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh 63 bank sentral, termasuk Federal Reserve Amerika dan Bank Sentral Eropa. Sebelumnya negara-negara barat juga memutus akses Rusia ke sistem keuangan internasional. Hal itu dilakukan dengan memblokir bank-bank Rusia dari Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. SWIFT merupakan sistem perpesanan global yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan di seluruh dunia.